Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aulia Ismiaini Mubarikoh, NPM 197540004, Prodi Agribisnis Pangan, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Manajemen Agribisnis tentang analisis pemasaran usaha tani tomat, Kelurahan Boyo-Oge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Dosen pengampu Rini Desvariani, SPMSI, dan PPT ini disusun oleh Aulia Ismiaini Mubarikoh. Tanaman tomat atau Lycopersicum esculentumil berasal dari daerah Peru dan Ekuador. Kemudian menyebar ke seluruh Amerika, terutama ke wilayah yang beriklim tropis. Namun, pada waktu itu, tanaman tomat dianggap sebagai tanaman beracun dan hanya ditanam sebagai tanaman hias dan obat kanker. Tanaman tomat ditanam di Indonesia sesudah kedatangan orang Belanda. Hal ini menandakan bahwa tanaman tomat sudah tersebar di seluruh dunia, baik di daerah tropis maupun subtropis. Menurut Cahyono 1998. Terkait permintaan pasar terhadap komoditas tomat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun, hingga saat ini masih banyak kendala yang dialami para petani tomat. Mulai dari masalah penerapan teknik budidaya yang tepat, masalah hama dan penyakit pada tanaman tomat, hingga masalah pemasaran pasca panen. Tanaman tomat dapat tumbuh dengan baik di musim kemarau dengan perairan yang cukup. Pertumbuhan tanaman tomat akan baik bila udaranya sejuk. Suhu pada malam hari antara 100 Celcius sampai 200 derajat Celcius dan pada siang hari antara 190 derajat Celcius sampai 290 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan buah banyak rusak karena sengatan matahari. Mengusahakan tanaman tomat, khususnya tomat jenis biasa, diharapkan pendapatan petani dapat meningkat. Oleh karena itu, berhasilnya pendapatan tani di Kelurahan Boyo-Oge secara langsung berimplikasi kepada tingkat kesejahteraan petani dalam memenuhi kehidupan keluarganya, mereka serta perluasan usaha taninya. Tingginya produksi tanaman tomat yang diperoleh persatuan luas tanah lahan belum menjamin tingginya pendapatan yang akan diterima oleh petani. Hal ini disebabkan karena penerimaan petani dipengaruhi oleh harga dan berpengaruh terhadap layak tidaknya tanaman tersebut untuk diusahakan. Maka perlu diadakan penelitian mengenai analisis pendapatan dan kelayakan usaha tani tomat di Kelurahan Boyo-Oge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Lihat ini slide PPT-nya. Harga saluran oleh petani itu dari saluran kedua itu 2.000, dari petani 2.000 ke pedagang pengecer itu 4.000 dan baru disampaikan oleh konsumen. Dari harga saluran pertama yaitu 2.000, kemudian dijual kepada pedagang pengepul sebesar 3.000 dan kemudian baru sampai ke tangan konsumen. Di sini dapat dijelaskan saluran pertama, yaitu petani menjual tomat pada pedagang pengumpul, pedagang pengumpul menjual ke pedagang pengecer, pedagang pengecer menjual ke konsumen. Dan saluran kedua yaitu petani menjual tomat ke pedagang pengecer dan pedagang pengecer menjual ke konsumen. Hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Lembaga-lembaga pemasaran dalam menyampaikan komoditi pertanian dari produsen berhubungan satu sama lain yang membentuk jaringan pemasaran yang terbentuk dalam proses beragam sekali. Misalnya, produsen berhubungan langsung pedagang dengan pengepul. Di sini dapat kita lihat, yaitu petani mendapatkan volume penjualan sebesar 25.150 kg dan di harga jualnya yaitu 2.000 per kilogram. Yang kedua yaitu pedagang pengempul mendapatkan 25.150 rupiah per kilogram dengan harga beli
kepada petani yaitu 2.000 per kilogram dan harga jual 3.000 per kilogram. Dan yang ketiga yaitu pedagang pengecer mendapatkan 22.880 kilogram dengan harga beli 3.000 dan harga jual kepada konsumen yaitu 4.000. Dan konsumen mendapatkan harga beli yang diterima oleh pedagang pengecer yaitu sebanyak 4.000 per kilogram. Dari uraian tersebut dapat dilihat saluran kedua itu petani mendapatkan penjualan 15.200 kg dengan harga jual ke pedagang ecer sebanyak 2.000 kg. 2.000 per kilogram. Yang kedua, pedagang pengecer mendapatkan volume penjualan 15.200 kg dan harga beli kepada petani Rp2.000 per kilogram dan kemudian dijual kepada konsumen seharga Rp4.000 per kilogram. Dan konsumen mendapatkan harga beli Rp4.000 per kilogram kepada pedagang pengecer. Di sini kita akan menghitung margin dan bagian harga pemasaran. Dari pedagang pengempul diperoleh nilai margin sebesar Rp1.000 dari hasil pengurangan antara harga jual tingkat petani sebesar Rp2.000 per kilogram dikurangi dengan harga jual pedagang pengumpul ke pengecer sebesar Rp3.000. Dan bisa kita katakan bahwa pedagang pengempul mendapatkan untung sebesar Rp1.000 atau 2 kali lipat dari harga modal. Yang kedua yaitu pedagang pengecer. Diperoleh nilai margin sebesar Rp1.000 per kilogram dari hasil pengurangan antara harga jual pengepul sebesar Rp3.000 dikurangi harga normal, harga jual ke konsumen 4.000 kg. Jumlah total keseluruhan yang diperoleh dari pedagang pengepul atau pengecer sebesar Rp4.000 per kilogram. Kesimpulannya, jadi petani tomat ini mengalami keuntungan pemasaran tomat yang diperoleh untuk saluran pertama yaitu Rp1.000 dan margin pemasaran tomat yang diperoleh untuk saluran kedua yaitu sebesar Rp1.000. Margin pada saluran kedua lebih kecil dibandingkan saluran pertama. Besarnya bagian harga yang diterima saluran pertama pemasaran tomat yaitu 50%, sedangkan bagian harga yang diterima di saluran kedua pada pemasaran tomat yaitu sebesar 50%. Nilai efisiensi pemasaran saluran pertama sebesar 17,66%. Dan untuk saluran kedua sebesar 5,95%. Dari kedua nilai efisiensi pada saluran pertama dan saluran kedua, yang paling besar memperoleh keuntungan bagi petani adalah efisiensi di saluran kedua. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang analisis pemasaran usaha tani tomat di Kota Palu. Apabila ada salah, mohon dimaafkan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.